Alhamdulillahilladzi farada alaina biitmami haji wal umrati lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atih faqad fazal muttaquna la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang Islam di Indonesia sudah mengetahui secara tegas dan jelas bahwa pelaksanaan ibadah haji dilaksanakan sejak bulan Syawal hingga Dzulhijjah. Mikotnya itu Syawal. Sekarang ini sudah Dzulqa'dah. Pemerintah Indonesia sudah membatalkan. Bahkan Saudi Arabia juga memberikan batasan. Hanya yang boleh orang-orang yang ada di Mekah hanya 60.000 yang diperkenankan. Tentunya ini membuat gelisah bagi orang-orang yang optimis untuk melaksanakan ibadah haji. Bahkan sampai pada kegelisahan yang menyebabkan orang ini kemudian mencari solusi bagaimana seharusnya orang-orang yang sudah mendapatkan porsi untuk melaksanakan ibadah haji kemudian dibatalkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala 14 abad lebih ya. Ini sudah memberikan contoh konkret. Terhalangnya pelaksanaan ibadah haji, bahkan Indonesia ini belum melaksanakan. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah pernah melaksanakan dan ada pembatalan di tengah perjalanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayatnya 196. Bahkan nomor terakhir di 196 ini mengisyaratkan ya, kalau tidak menegaskan ya, mengingatkan kita bahwa di tahun ke-6 Hijriah Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bermimpi untuk berhaji, setidak-tidaknya berazam dan dikumandangkan banyak orang, hampir ya, tidak kurang dari 2.000 yang berkenan untuk melaksanakan ibadah haji itu. Berduyun-duyun pada Dzulqa'dah. Ini kemudian berangkatlah Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun ke-6 Hijriah. Tetapi orang lain melihat berbeda. Kedatangan Baginda Rasul beserta para sahabat ini diduga akan melakukan peperangan dan memusuhi orang-orang Quraisy di Mekah. Karena persepsi yang salah ini kemudian menjadikan pertemuan di antara Baginda Rasul, sahabat Nabi dan para tokoh-tokoh orang Quraisy melakukan perundingan bahwa di saat itu tidak boleh melaksanakan ibadah haji.
karena menimbulkan persoalan. Ayatnya jelas, wa atimul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaisara minal hadi. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh. Tetapi jika ada penghalang yang menghendaki orang tidak bisa menjadi sempurna, maka tentunya ini harus menerima apa adanya. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu baginda Rasul sudah pakai pakaian ihram, mikotnya di Bir Ali sana itu. Kemudian ini Allah memberikan tuntunan, kalau sudah lewat itu berarti bayar hadi. Hadi itu dam. Dam yang paling mulia, yang paling tinggi itu adalah fa inna aulal hadiyu fa inna aulal hadiyi budna. Tingkat tinggi untuk ibadah hadiyu ya bisa dimaknai kurban, bisa dimaknai apa itu dam, itu unta. Wa ausatuhu al-baqarah, sapi. Wa adnahu syatun, kambing. Berarti ini mengukur kemampuan jamaah. Kalau memang mampu yang terbesar, lakukan yang terbesar. Kalau yang tengah-tengah, lakukan yang tengah-tengah. Kalau enggak, ya cukup kambing saja. Kalau enggak, Tuhan masih memberikan solusi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bangsa Indonesia mendapatkan porsi, kemudian ada pembatalan dan pada akan pembatasan oleh jamaah haji. Bagaimana menyempurnakannya? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Ulama-ulama tafsir menjelaskan bahwa perintah ini memang wajib, tapi wajibnya mutlak. Maksudnya mutlak itu apakah sebelum melaksanakan atau di saat melaksanakan dalam menyempurnakannya. Ada yang menyatakan di saat melaksanakannya. Karena itu yang lebih masyhur ini adalah perintah ini mutlak. Untuk menyempurnakannya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau Rasulullah di saat mendapatkan penghalangan secara resmi oleh penguasa orang-orang Quraisy, kemudian ini cukup tahallul, kemudian ini membayar fidyah. Tetapi bagi orang-orang yang sudah merencanakan dan dapat porsi ini, tentunya ada cara-cara untuk menyempurnakan ibadah haji dalam kerangka azamnya ini. Niat ibadah haji ini diperkuat dengan amaliyah-amaliyah, di mana amaliyah-amaliyah ini menurut syarak adalah sebuah rukhsah, kemudahan bagi hamba Allah Subhanahu wa taala yang semestinya memiliki kesempatan, kemudian ada udzur syar'i dalam praktek dunia global ini adalah pandemi COVID-19. Kita ini diharapkan tetap dalam kondisi sehat, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Karena itu masih ada kesempatan untuk berbuat baik selain melaksanakan ibadah haji, dan mudah-mudahan kita ini mendapatkan kesempatan di lain waktu juga bisa menyempurnakan secara praktis dalam amaliyah melaksanakannya. Tetapi kesempatan ini jangan ada sampai ada kedengkian, ada kebencian di antara sesama kita, apalagi menuduh pemerintah tidak bijaksana. Orang Arab juga tidak mau peduli terhadap kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini adalah udzur syar'i, pandemi demi keselamatan manusia, bangsa dan negara. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memang kenyataannya ini harus kita sikapi bahwa Allah ini sudah menentukan. Apa saja ini ditentukan oleh Allah,
yang rencananya ini, yang rencananya itu, tetapi Allah juga memberikan cara jikalau hambanya ini mendapatkan keterbatasan untuk melakukan. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima allan tuksuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Misalnya orang itu tidak memiliki kemampuan untuk sholat malam semalam penuh, sepertiga, setengah, atau sedikit dari sepertiganya, boleh melakukannya, dapat dispensasi fataba alaikum, maka Allah memberikan dispensasi di kesempatan lain. Bukan berarti tidak melaksanakan ibadah haji secara praktis kemudian kita abaikan amaliyah kebaikan. Ini kita teruskan, insya Allah menghadirkan keberkahan, karena azamnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun ke-6 itu tertunda pelaksanaan ibadah hajinya itu sampai 4 tahun. Tahun ke-10 baru bisa melaksanakannya. Bahkan ini hikmahnya perjanjian Hudaibiyah itu yang semula itu disepakati 10 tahun tidak boleh haji, tidak boleh ada peperangan, tetapi justru hikmahnya karena ketawaduan, ketulusan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya. Karena kalau ada orang Islam melanggar, ditangkap orang kafir Quraisy, tidak boleh dikembalikan. Tapi kalau orang Quraisy melakukan pelanggaran, dikembalikan. Orang membacanya segi dohirnya sepertinya menguntungkan orang Quraisy, tetapi secara batinnya justru ini menguntungkan orang-orang Islam. Karena apa? Karena orang yang semula orang Islam melanggar ditangkap, tidak boleh dikembalikan, itu justru jadi sumber rujukan. Bagaimana sih Islam Nabi Muhammad itu? Oh bagus ini. Justru memberikan orang-orang ini tertarik untuk masuk Islam. Demikian pula orang-orang Quraisy yang melanggar diperlakukan dengan penuh perhatian, dipulangkan menjadi rujukan. Bagaimana sih Islam itu memperlakukan? Waduh, Islam tidak seperti yang kita bayangkan. Luar biasa. Ini justru melahirkan daya tarik dan menyebabkan yang semula aturan itu 10 tahun bisa berubah hanya 2 tahun Fathu Makkah. Subhanallah, luar biasa ini. Di balik dari pandemi, mudah-mudahan Allah memberikan hikmah, berbagai kebaikan untuk kita semuanya. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hidup kita ini masih berkelanjutan. Bukan hanya mati terus habis, tapi nanti itu kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kehidupan yang nyata. Mudah-mudahan Allah mengantarkan kita semuanya ini husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan maunah pada kita semuanya, memberikan kekuatan, bisa bersabar, kemudian menemukan solusi dan tawakal. Dengan tawakal itu kemudian melahirkan keikhlasan. Kita ini hanya mendapatkan titipan dari Allah Subhanahu wa taala kalau diambil, belajar ikhlas, tawakal, dan insya Allah dengan ikhlas dan tawakal ini mengantarkan kita untuk meraih kebahagiaan. Meraih kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Inna aksanal kalami kalamullah wa biqaulihi yahdadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi arsyadana wa 'allamana bihidayatil imani wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih faqad fazal muttaquna la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza min qail wa asdaqul qailin innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ij'al ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa talamidana wa tilmidatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair waj'alna wa iyyahum minal muhibbin wal muttaqin wa la taj'alna wa iyyahum minal ma'asin wal fasikin. Allahumma ya Allah ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur wahdina subulas salam wa thabbit aqdamana ala dinil Islam wansurna ya Allah hajja baitikal haram karrat marrat bi yusrin wa afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fakhsha'a wal baghya wal munkar was suyuf al mukhtalifata wasyada'ida minal mihani wal fitani wal zulmi wat ta'un ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldalil muslimina 'amah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.